Well everyone, menutup term kita satu semester ini, saya selaku dosen pengampu mata kuliah Reading for Academic Purpose ini ingin mengatakan bahwa ketika kita sudah mencapai level belajar di universitas, itu kita harus sangat sadar bahwa akan banyak waktu yang kita habiskan untuk membaca, apalagi membaca bacaan akademik atau yang kita kenal dengan academic reading, yang misalnya adalah buku, artikel, jurnal, research, dan teman-temannya tentunya. Dan tentunya kalau kita renungkan, ini adalah tugas yang barangkali melelahkan bagi sebagian dari kita, dan bisa dibilang juga kadang-kadang ini bikin kita stres, dan saya juga merasakan itu. Sampai sekarang pun masih begitu, ketika masuk ke lingkungan akademik, kita harus membaca yang banyak. Oke. Nah, reading for academic purpose ini tidak sama sekali seperti membaca untuk hobi, seperti membaca novel atau membaca komik atau cerita pendek yang bahan bacaan seperti itu bisa kita baca dalam waktu 1 hari penuh, pagi, siang, malam kita baca sampai bacaan itu selesai kita tamatkan dalam 1 hari, kan karena kita senang membacanya. Selesai aja dia. Nah, membaca bacaan akademik terkadang cepat mendatangkan kebosanan buat kita. Sudahlah materinya tidak kita sukai misalnya, tambah lagi di dalam teks tersebut kosakatanya tidak familiar dengan kita, kebanyakan istilah atau gaya bahasa yang dipakaikan itu bahasanya nggak bahasa yang simple sentence, di dalamnya itu nggak simple sentence, bahkan kompleks compound dia padukan sehingga kok saya bingung ya. Nah, gitu juga lah, itu yang namanya beauty of academic text, beauty of academic reading. Sangat berbeda dengan bahasa-bahasa yang muncul di dalam novel dan teman-temannya. Nah, meskipun demikian, membaca bacaan yang akademik ini dengan banyak selama studi kita di universitas nggak bisa sama sekali kita bilang no gitu, kita elakkan no, karena mata kuliah satu muncul lagi teksnya, mata kuliah lain muncul lagi teksnya, dan ini memang sangat penting sebagai sumber ilmu bagi kita, baik ilmu utama atau ilmu bahan penunjang ketika kita melakukan diskusi atau menuangkan ide kita terhadap sesuatu ke dalam bentuk tulisan selama masa studi kita di universitas. Jadi nggak diragukan lagi pernyataan yang mengatakan bahwa semakin efektif kita membaca teks akademik tersebut, maka akan semakin kita pahami topiknya secara menyeluruh, sehingga akhirnya semakin berhasillah kita dalam mempresentasikan gagasan-gagasan yang kita miliki terhadap satu topik tertentu di forum tertentu atau di diskusi tertentu pada saat kita melaksanakan studi kita di universitas. Nah, semoga ilmu tentang bagaimana memulai membaca, reading lagi, saya mau menekankan kepada readingnya karena ini memang yang paling penting. Oke, semoga ilmu ini ilmu yang kita bagi tentang bagaimana memulai membaca bagi yang mungkin baru mulai menyenangi membaca bacaan akademik atau yang sudah memulai menyukai bacaan-bacaan akademik, itu bisa meningkatkannya, yang selama 1 term ini kita pelajarinya. Ada beberapa hal, yaitu dengan mengetahui strategi membaca. Apa saja strategi membaca itu? Ada yang namanya skimming, ada yang namanya scanning, ya. Oke, sehingga kita bisa memilah bacaan mana yang akan kita baca dari banyaknya tumpukan bahan akademik yang akan kita baca. Lalu ada juga karena si teks ini terkait dengan banyaknya kosakata, kita sudah mengetahui juga bahwa meningkatkan kosakata bisa dengan cara saya lupa istilah yang kita berikan pada waktu itu adalah
word chain, word group, atau dengan dictionary, dengan cara yang seperti itu, atau dengan grouping word. Nah, banyak caranya. Itu kan yang kita pelajari saja, yang saya infokan saja. Tapi di luar sana banyak sekali metode yang you can use it, you can put it on your way. So you can improve your number of vocabulary. Tidak hanya number of vocabulary saja, you can also practice your stress in a word, karena stressing ini sangat berguna sekali dalam pengucapan ketika kita menyampaikan vocabulary itu dalam spoken language. Juga waktu itu kita juga tentang vocabulary ini juga kita pelajari tentang bagaimana vocabulary itu diuji pada sebuah tes reading, pada salah satu reading section, salah satu section pada TOEFL, yaitu reading. Sudah kita memulai memahaminya juga. Nah, kemudian terkait dengan vocabulary ya yang di sini ya. Kemudian kita juga sudah mengetahui juga bahwa ada yang namanya reference. Ada yang namanya reference, baik dalam reference ketika kita membaca, ada penulis banyak sekali menggunakan reference, dan bagaimana reference ini juga diujikan di dalam test. Oke. Nah, kemudian kita juga membahas tentang literary text. Waktu itu kita tidak menjelaskannya, tapi kita masukkan ke dalam extensive reading, ya kan? Kita relax sejenak bahwa nggak melulu academic reading yang kita baca while studying in university, but sesekali kita harus reduce stress kita dengan bacaan yang berbentuk karya seni. So whoever you want, Shakespeare, Indonesian authors, atau authors yang berada di negara manapun that make you interest in reading, go ahead, baca, download, beli, dan segala macamnya. Jadi ketika reading akademik itu yang kita kadang-kadang bosan atau kadang-kadang jenuh, bisa release stress juga dengan membaca bacaan akademik. Even komik, saya juga baca komik, saya baca Kung Fu Boy, ya. Jadi ada sedikit tense yang berkurang ketika kita melakukan relaksasi dalam bentuk membaca juga. Nah, kemudian kita juga sudah mengerjakan dengan tuntas 4 extensive reading kita dengan cara yang bervariasi, dan ini yang sedang saya proses penilaian lebih lanjut. Oke, belum selesai untuk extensive readingnya, tapi untuk latihan saya bisa katakan 90% sudah selesai saya inputkan ke buku penilaian saya. Nah, semoga materi yang telah kita pelajari selama term ini memberikan manfaat dalam studi universitas mahasiswa saya pada term saat ini. Saya mau akhiri saja dengan perkuliahan pada term ini dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga usaha maksimal yang diberikan memberikan juga hasil yang bagus dalam berupa skor atau pengalaman tentang reading. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone.